Kalau kita berbicara tentang kehendak Allah, maka secara sederhananya kita menemukan di dalam ayat Alkitab mengenai kata kehendak Allah. Inilah kehendak Allah. Kita bisa search, kita bisa cari, dan di sana kita akan mengetahui istilah kehendak Allah. Dan ketika kita mendapatkannya, langsung kita baca ayat-ayat itu, dan dari sana kita tahu inilah kehendak Allah. Dan dalam catatan saya ada paling tidak 65 hasil ya, 65 hasil tentang kehendak Allah. Contohnya begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Itu Ulangan 8 ayat 2. Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Kemudian misalnya di dalam Daniel 11 ayat 36. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Nah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala, sedangkan Allah menyatakan juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Kemudian di Matius pasal 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehendak Allah, berarti itu berbicara tentang dirinya Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang dirinya Allah, berarti berbicara tentang naturnya, atribut atau karakternya, serta karyanya. Nah, tentu natur, atribut, karyanya itu dapat kita baca, kita pelajari dari apa yang tertulis. Kehendak Allah, perintah Allah, kebenaran Allah, itu kita baca, kita pelajari. Nah, kita bisa temukan itu di dalam ayat-ayat Alkitab. Namun ada hal yang kita mesti tafsir kembali, karena konteks di dalam ayat-ayat Alkitab itu bisa jadi tidak langsung berkaitan dengan hidup kita saat ini. Misalnya, apakah kehendak Allah kalau saya berpacaran dengan si A, untuk kalian ya, atau saya berbisnis tentang hal ini, atau saya memilih pasangan untuk capres dan wapres seperti ini. Bagaimana saya merelevansikan antara prinsip-prinsip kebenaran di dalam Alkitab agar ketika saya mengambil keputusan itu benar kehendak Allah? Maka perlu adanya beberapa prinsip dasar. Yang pertama, kalau itu sudah berkaitan dengan prinsip-prinsip umum mengenai kebenaran, keadilan, dan kesucian, maka itu menjadi tolok ukur standar. Misalnya begini, saya tahu bahwa berpacaran mesti dengan lawan jenis, artinya laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Saya perlu mengerjakan bisnis yang di dalamnya saya kerjakan di dalam kesucian. Jadi tidak ada korupsi, tidak ada penipuan di sana. Nah, itu berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Langsung menjadi tolok ukur. Yang kedua, kalau kita mengetahui kehendak Allah, perlu yang namanya sebuah perencanaan yang terpimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tahu perencanaan yang terpimpin oleh Roh Kudus, berarti kita lihat proses. Kehendak Allah itu akan kita ketahui ini kehendak Allah apa tidak, kita jangan cepat-cepat ambil keputusan. Perlu adanya proses, perlu adanya suatu kesabaran dari pihak kita untuk kita nantinya mendapatkan suatu jawaban. Entah dalam pekerjaan, entah di dalam bisnis, dan sebagainya. Contoh misalnya, kemarin saya pergi ke satu tempat untuk saya menyelesaikan suatu tugas pekerjaan saya, pelayanan saya, atau tanggung jawab saya. Lalu saya sudah rancang itu jam 6 pagi harus berangkat supaya bisa sampai ke tujuan lebih cepat, tidak macet dan sebagainya. Itu rencana saya, itu keinginan saya. Dan keinginan saya itu baik loh, bukan sesuatu yang jahat yang ingin saya sampaikan di sana. Tetapi entah bagaimana prosesnya, lalu saya ternyata ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan, memeriksa tugas mahasiswa, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, mempersiapkan ini dan itu, termasuk mempersiapkan studi saya, tugas-tugas studi saya. Nah, akhirnya barulah berakhir jam 10 pagi baru selesai. Ternyata saya berangkat jam 10 pagi dan itu tepat orang yang saya jumpai baru saja tiba di tempat itu. Jadi minta pimpinan Tuhan sampai ke sana dan begitu selesai tidak terlalu lama, tidak sampai 1 jam, setengah jam selesai, kita kembali lagi dalam keadaan semua lancar. Baik berangkat tidak macet, pulang tidak macet, aktivitasnya berjalan lancar, tidak ada problem. Nah, bagaimana kita minta pimpinan Roh Kudus dalam hal itu? Tentu kepekaan. Jadi kesabaran perlu dibuat, lalu ketekunan kita bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita minta supaya apa yang kita lakukan itu
betul-betul di dalam pertolongan Tuhan, supaya nantinya tidak jatuh di dalam dosa. Tentu ada suatu peristiwa yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Misalnya, orang itu pacaran, gonta-ganti. Orang itu berbisnis, jatuh bangun. Nah, itu diizinkan terjadi supaya kita mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui sebenarnya Tuhan tidak mengendaki kalian atau kamu untuk berpacaran dengan si ini dan si itu. Atau kalian tidak boleh bisnis ini dan itu sehingga jatuh, ya kan? Jatuh dan akhirnya berdosa. Jadi perlu adanya suatu kemungkinan untuk kita dapat izin jatuh tidak dalam kehendak Tuhan, tapi kita kembali mengevaluasi diri. Di dalam sebuah perencanaan, ketika dilaksanakan, ada sesuatu kegagalan, ada sesuatu keterbatasan, perlu evaluasi diri. Ketika kita dievaluasi, kita berani mengambil satu tindakan untuk memperbaiki. Artinya kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu yang mungkin membuat kita jatuh, salah pilih pacar, salah pilih bisnis, salah pilih untuk sesuatu yang kita lakukan, waktunya, timingnya, tempatnya, dan segala macam. Tuhan izinkan. Nah, ketika Tuhan izinkan, maka bukan berarti kita sembarangan hidup. Kita harus mengevaluasi diri, memperbaiki diri untuk memilih berikutnya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, yang keempat, ini yang menakutkan, yaitu kehendak Allah dalam konteks pembiaran. Kalau sudah dibiarkan, itu sangat mengerikan, ya kan? Sangat mengerikan. Artinya, dibiarkan sesuka hatinya. Misalnya seperti Yudas Iskariot. Dibiarkan dia menjual Yesus, dibiarkan dia mengkhianati Yesus gurunya. Ya, ini pembiaran. Pembiaran itu merupakan salah satu bagian dari kehendak Allah atas orang-orang yang tidak taat sama dia. Jadi kalau kita mau bagi, kehendak Allah berdasarkan rencananya, kehendak Allah berdasarkan pimpinannya, kehendak Allah berdasarkan izinnya, kehendak Allah berdasarkan pembiarannya. Tentu anak-anak Tuhan hanya sampai kepada izinnya. Mengapa? Ya karena kita belum punya kepekaan, belum terlatih untuk itu. Tetapi diharapkan kita masuk ke dalam pimpinannya dan rencananya. Nah, biasanya kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, akan masuk ke sana. Tapi kalau pembiaran, ya orang-orang yang tidak percaya, yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, yang melakukan pelayanan-pelayanan dengan sesuka hati. Nah, pilihan kita, misalnya kalian pilih pasangan, pacaran, atau pilih tempat bisnis, atau pilih judul skripsi, seperti itu ya, atau pilih tempat praktek magang misalnya. Minta sama Tuhan kepekaan. Kalau kita berada dalam pimpinan Tuhan, kita akan bersedia untuk memperbaiki di tengah jalan. Berani ngambil sikap bahwa, oh iya ini nggak benar. Tempat di mana tempat saya magang ternyata nggak benar. Magangnya perusahaannya tidak sesuai dengan keadilan, kebenaran, dan kesucian. Oh, skripsi saya itu membuat saya susah. Seharusnya saya lebih mudah mengerjakan skripsi dengan judul yang seperti ini. Kenapa mesti judul yang merumitkan? Oh, pilihan pasangan saya, pacaran saya dengan ini nggak benar. Selain dia bukan orang percaya, dia juga punya hidup materialisme. Jadi dia adalah orang yang sangat material, sangat ya borjuis, tapi tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Atau saya pilih pekerjaan bisnis saya, entah itu bisnis online atau bisnis apa, ternyata saya banyak menipu di situ. Tidak membayar pajak, udah bisnis nggak bayar pajak, tidak mau mencari bertanggung jawab. Nah, kalau seperti itu udah kita tahu, kita evaluasi. Ini bukan kehendak Tuhan gitu. Ini kehendak saya dan Tuhan tidak memberkati. Jangan sampai seperti Firaun, dibiarkan saja begitu keras kepalanya sampai Tuhan membiarkan keras kepalanya. Jangan seperti Saul, Raja Saul yang sudah tidak diurapi Tuhan tapi masih ngotot memimpin perang, akhirnya mati bunuh diri di depan banyak musuhnya. Nah, itu. Jadi di sini kita mesti rendah hati, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ya baca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dibaca bukan sekedar saya tahu, ngerti, udah jadi bahan perdebatan, tidak. Firman Tuhan itu menjadi hidup dalam kehidupan kita.